Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceria Lavioni Mangela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Merandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hardiansyah Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Septiansyah. Pada video ini, kami akan menjelaskan ringkasan mata pelajaran biologi kelas 12 mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya, ringkasan ini kami susun berdasarkan beberapa sumber materi yang sudah kami lihat sebelumnya. Semoga dengan video ini, siswa-siswi kelas 12 dapat memahami tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Teman-teman sekalian, pada pertumbuhan dan perkembangan hewan terdapat dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terjadi pada seluruh bagian tubuhnya. Diawali dari proses fertilisasi, yaitu proses terjadinya pembuahan sel telur dengan sel sperma. Oh iya, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase utama, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Kita mulai dari fase embrionik dulu. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya sigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, pada tahap ini sigot yang berbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara meiosis. Jadi sigot akan melakukan pembelahan sel, lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh. Tapi ada beberapa tahap yang harus sigot lewati. Apa saja tahapnya? Mari kita simak. Tahap morula, pada tahap ini sigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbei dan dinamakan morula. Nama itu diambil dari bahan Latin, yaitu morum, yang berarti arbei. Tahap blastula selanjutnya, sel-sel morula terus membela diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan dan kita kenal sebagai tahap blastula. Rongga pada bagian tengah blastula dinamakan blastosol, sedangkan tahap pembentukan blastula disebut blastulasi. Tahap gastrula ini bentuk lanjutan dari blastula. Pada tahap ini ditandai dengan perlekukan tubuh yang semakin nyata. Lalu timbul lapisan dinding, tumbuh embrio, serta ronggang tubuh. Nah, proses ini kita sebut gastrulasi. Lubang tempat perlekukan itu kelak akan berkembang menjadi anus yang disebut blastopor. Oh iya, pada tahapan ini embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Tahap organogenesis. Ya, akhirnya kita sampai di tahap terakhir. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. Yang pertama, lapisan ektodrom. Lapisan ektodrom merupakan lapisan terluar. Lapisan ini berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm berada pada lapisan tengah yang berkembang menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat ekskresi. Yang ketiga, lapisan endoderm.
Nah, lapisan ini adalah lapisan terdalam. Lapisan ini berkembang menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Ya, agar lebih mudah mengingat tahapan fase embrionik, kamu bisa menggunakan rumus Sidan makan bakso gratis wenak tenan. Z yang berarti zigot, M adalah morula, B untuk blastula, G untuk gastrula, dan O untuk organogenesis. Sekarang kita lanjut pada fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung terus-menerus. Bisa berhenti setelah mencapai dewasa. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu mereproduksi sel-sel kelamin atau gamet. Salah satu contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna atau holometabola. Pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Jadi pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya saja ukuran dan kematangan organ reproduksinya berbeda. Hewan muda disebut nimfa, bukan larva. Contoh hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna: kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Nah, itulah penjelasan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sudah cukup jelas bukan? Jadi, dalam pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, terdapat dua fase, yaitu fase embrionik, tahap morula, blastula, gastrula, dan organogenesis, serta fase pasca embrionik, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.